Melalui perumpamaan, Yesus menyingkapkan rahasia kepada mereka yang hatinya terbuka, menerima dan mau taat. Dan mereka ini adalah para pengikutnya dan murid-muridnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Privilege Murid Tuhan. Privilege atau hak istimewa adalah satu keuntungan khusus yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dan keuntungan ini seringkali didapatkan tanpa harus melalui satu usaha atau perjuangan keras. Melalui renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita bahas tentang privilege atau hak istimewa dari murid Tuhan Yesus, termasuk diri kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-10. Markus 4 ayat yang ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan-perumpamaan. Saat itu Yesus baru selesai mengajar orang banyak, tetapi hanya pengikutnya dan muridnya saja yang berinisiatif untuk merenungkan atau memiliki keingintahuan yang lebih dalam lagi tentang makna perumpamaan yang Yesus sampaikan tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang lainnya? Mereka tidak berpikir secara mendalam, tidak mau dituntun untuk melihat kebenaran rohani di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan tersebut. Mereka hanya menikmati ceritanya. Mungkin mereka akan tertawa, lalu melupakannya. Dan hal ini juga terjadi saat ini, di mana banyak sekali jemaat datang ke gereja. Mereka menikmati ruangan yang nyaman, lagu yang indah, khotbah yang lucu, dan setelah itu mereka pulang dan hidup kembali seperti biasanya. Hidup yang terus berbuat dosa, yang berarti telah menyia-nyiakan kasih karunia atau anugerah penebusan Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan di gereja tersebut tidak berdampak apapun ketika mereka mendengarnya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Markus 4 ayat 11 sampai 12. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Melalui perumpamaan, Yesus menyingkapkan rahasia kepada mereka yang hatinya terbuka, menerima dan mau taat. Dan mereka ini adalah para pengikutnya dan murid-muridnya. Tetapi Yesus menyembunyikan kebenaran dari orang luar. Siapakah yang dimaksud Yesus dengan orang luar tersebut? Orang luar itu adalah mereka yang menutupi hatinya dan menolak terang firman yang diberikan oleh Yesus. Ini tampak terlihat sepertinya kasar atau tidak adil, tetapi ini merupakan satu ketegasan dalam menentukan jalan kehidupan kita. Yesus telah mengajar, bahkan melakukan banyak sekali mujizat di hadapan mereka, dan mereka menikmati apa yang Yesus kerjakan, tetapi justru mereka menolak untuk mengakuinya
sebagai Mesias yang sesungguhnya. Menolak Yesus sama dengan menolak terang dunia, dan berarti itu pun menolak pengajarannya. Mereka hanya menikmati mujizat Tuhan saja, tanpa mau mengerti makna rohani di dalamnya. Ikut ibadah setiap minggu, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau menghargai pelajaran penting yang tercantum di dalamnya. Sehingga tidak akan ada dampak atau perubahan hidup mereka. Oleh sebab itu, berbahagialah kita sebagai pengikut atau murid Kristus jika kita membuka hati kita, kita menerima firman-Nya dan taat untuk melakukan perintahnya. Dengan demikian, itulah privilege atau hak istimewa yang kita dapatkan sebagai pengikut atau murid Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul Privilege Murid Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, kembali menegur kami, mengingatkan kami ya Bapa. Ketika kami mempelajari firman Tuhan, membaca Alkitab kami ya Tuhan, ketika kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga kami dibukakan, kami dapat mengerti lebih banyak lagi Tuhan, rahasia-rahasia sorga, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau kadangkala kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau ketika kami tidak memperhatikan firman-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui renungan yang kami ikuti setiap hari Tuhan, kami boleh dapat terus berubah, sehingga kecintaan kami kepadamu semakin hari semakin besar, seperti Engkau telah mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau telah menebus segala dosa kami. Kami yang dulu hidup dalam kegelapan, Engkau angkat kami untuk masuk ke dalam terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive
I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey.